Halo pemirsa Auto Driver, ini adalah BMW i8 sports car terbaru dari BMW yang akan bertarung melawan Porsche Cayman dan sekarang sudah dijual di Indonesia dengan harga 3,499 miliar rupiah off the road, artinya sekitar 3,9 miliar rupiah on the road. Tapi istimewanya, walaupun mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 4,4 detik, konsumsi bahan bakar rata-ratanya bisa mencapai 47,6 km per liter, dan ini adalah salah satu mobil dengan teknologi paling maju yang dimiliki BMW sekarang. Kita lihat apa saja yang dimiliki oleh mobil ini. Pertama kita lihat desainnya. Mengagumkan desain mobil ini, dan ini bukan hanya sebuah karya seni, tapi setiap lekuk dari bumper, dari spakbor, dari kap mesin sampai ke belakang itu dibuat untuk mengalirkan angin secara mulus dan aerodinamis. Kita lihat, bahkan ini dibuat sebuah channel di sini untuk membuat angin itu bisa mulus ke belakang. Tapi selain aerodinamis, mobil ini juga mampu mengenerate downforce yang cukup untuk membuat mobil ini stabil di kecepatan tinggi. Kemudian material yang digunakan di mobil ini juga berbeda-beda. Kap mesin terbuat dari aluminium, spakbor dan bumper terbuat dari termoplastik, kemudian atap terbuat dari carbon fiber reinforced plastik. Kenapa carbon fiber reinforced plastik di sini? Karena supaya dia selain kuat juga enteng sehingga titik berat mobil lebih ke bawah. Kalau Anda melihat peleknya sekilas ini adalah biasa saja. Oke, pelek 20 inci sehingga dia besar, sampai Anda mendengar ukurannya. Dia ukurannya sangat nyentrik untuk ukuran ban 20 inci, yaitu lebarnya 215 dengan aspek rasio 45 ring 20. Tidak ada ban di pasaran dengan ring 20 inci peleknya memiliki lebar 215. Biasanya minimal itu 245 mm, sedangkan di belakang itu 245 dengan aspek rasio 45 dan ring 20. Ini artinya ban ini memang dibuat khusus oleh Bridgestone. Ini Potenza S001 khusus untuk mobil ini. Bayangkan betapa susahnya Anda kalau misalnya terjadi kerusakan dengan ban ini. Tapi BMW menyediakan perlindungan untuk ban selama 3 tahun. Kalau ban Anda rusak, terkena trotoar atau karena tabrakan atau karena apapun ban Anda rusak, bukan karena drifting ya, itu akan bisa diganti maksimal 4 ban dalam 3 tahun secara gratis. Sekarang kita lihat bagian yang istimewa. Ini bukan tempat pengisian bahan bakar. Kalau kita buka, dia ada soket listrik, tapi dia juga bukan mobil elektrik. Karena ini adalah mobil sports dengan sistem plug-in hybrid. Dia dilengkapi dengan satu buah mesin bensin, dilengkapi juga dengan motor listrik, dan motor listrik itu digerakkan oleh baterai yang tidak hanya di-charge oleh energi kinetik dari mobil seperti mobil hybrid, tapi dia juga bisa diisi listrik langsung dari rumah untuk memperpanjang range atau jangkauan dengan tenaga elektriknya. Ini sekilas adalah kap mesin, tapi dia tidak bisa dibuka, hanya bisa dibuka oleh teknisi karena di bawah sini ada motor listrik yang menggerakkan 2 roda depan. Sedangkan mesin utamanya, mesin bensinnya ada di belakang yang harus kita buka dari bagian pintu dulu. Kaca semua. Di sini juga kita tidak bisa melihat, tapi percayalah bahwa ada mesin di sini. Ada unit 3 silinder 1500 cc yang bisa mengeluarkan daya 231 HP serta torsi 320 Nm. Mesin ini sebenarnya memiliki blok mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Mini Cooper 1500 cc, tapi hanya bloknya saja yang sama, yang lainnya berbeda total. Makanya kalau di Mini menghasilkan 136 HP, di mobil ini menghasilkan 231 HP, dan mesin tersebut menggerakkan 2 roda belakang. Tapi motor listrik di depan itu masih memiliki kekuatan 131 HP dan 250 Nm, yang artinya mesin listrik itu setara dengan tenaga dan torsi VW Golf TSI. Di combine, mobil ini menghasilkan 362 HP dan torsi raksasa 570 Nm. Makanya mobil ini bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 4,4 detik. Dan menariknya masih tersedia space di belakang untuk barang. Pada saat Anda membeli i8, Anda juga mendapat
satu charger untuk di rumah, ini ditempel di tembok, dan Anda bisa melakukan pengisian listrik pada saat Anda tidur. Sebenarnya hanya dibutuhkan 2-3 jam untuk membuat baterai ini penuh. Tapi kalau misalnya Anda tinggal sampai pagi pun tidak apa-apa karena dia ada pengamannya sehingga tidak akan overcharge. Pertanyaannya berikutnya adalah berapa besar listrik yang harus dimiliki oleh rumah Anda? Untuk mempunyai BMW i8 dan menge-charge di rumah, listrik rumah Anda minimal harus 3.700 watt. Itu hanya untuk menge-charge mobil ini. Jadi Anda harus memiliki listrik lebih dari segitu kalau misalnya Anda tidak ingin sambil menge-charge mobil yang lainnya tidak bisa menyalakan lampu. Tapi dengan adanya baterai yang bisa diisi di rumah, mobil ini bisa berjalan secara elektrik dan membuat emisi gas buang dari mobil ini sangat-sangat rendah. Sayangnya di Indonesia, emisi gas buang yang rendah itu tidak dihargai pemerintah dengan pengurangan pajak. Jadi mobil ini tidak menikmati kekurangan pajak sama sekali dari konsep ramah lingkungannya ini. Selain itu, Anda juga mendapatkan kabel tambahan. Ini yang bisa Anda bawa untuk keadaan darurat, misalnya Anda kehabisan bensin, baterainya juga habis, atau Anda menginap keluar kota dan mau menge-charge mobil ini karena mobil ini plug-in hybrid, Anda diberikan satu kabel lagi. Dalam hal tenaga, BMW i8 memang bukan yang paling superior di kelas supercar. Masih banyak supercar yang tenaganya lebih tinggi. Tapi yang sangat menarik adalah bagaimana mereka membuat seluruh tenaga yang dimiliki mobil ini dapat tersalurkan secara sangat efisien. Yang pertama adalah betapa gilanya engineer mobil ini untuk mengurangi bobot dari i8. Kalau Anda bisa lihat, bahkan di wiper sekalipun itu ada bolongan. Kenapa ini dibolongi? Karena dia bisa dikurangi tanpa mengurangi kekuatan dari wiper, dan ini lumayan mungkin menghemat 100 atau 200 gram. Begitu juga dengan semua desain yang dibikin, tidak ada bahan yang berlebihan, tidak ada material yang berlebihan, semua dibuat secukupnya. Kemudian pada saat proses desain, sebenarnya desainer dari i8 ini pernah mengusulkan untuk mobil itu ditambah panjang 10 mm, hanya 1 cm, dan itu harus berdebat keras dengan engineer-nya karena penambahan 1 cm bodi akan menambah berat 600 gram. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, dibolehkan menambah 1 cm sehingga lebih proporsional semuanya, walaupun dengan kompensasi di bagian lain. Akhirnya secara total mobil ini walaupun dilengkapi dengan baterai, motor listrik, mesin bensin, dia hanya memiliki bobot 1498 kg. Bukan itu saja, proses pembuatan mobil ini juga dibuat oleh BMW sehijau mungkin, seramah lingkungan, seramah mungkin. Sehingga pemakaian air di pabrik dari i8 ini juga diklaim memakai konsumsi air 70% lebih sedikit dibandingkan mobil biasa. Inilah konsep BMW tentang mobil masa depan. Dia tetap sporty tapi dia sangat hemat bahan bakar, proses pembuatannya juga hijau. Dan makanya dia tidak mewakili salah satu seri dari BMW, dia adalah baru. Dia adalah i, sekarang di BMW i itu baru hanya 2, i8 dan i3. Kalau dari namanya Anda bisa lihat hanya i3 dan i8, artinya ada slot tersisa 4, 5, 6, 7, ada 2, 1 yang mungkin itu bisa dipakai untuk pengembangan BMW i selanjutnya. Dan ini adalah salah satu top of the line-nya. Oh ya, satu lagi yang hampir terlupa, ini ada kaca partisi antara bagian belakang dan kabin. Dia terbuat dari Gorilla Glass, yang artinya itu material, salah satu material terbaik yang juga banyak dipakai di gadget Anda. Sudah pasti dia anti gores, tapi bukan anti goresnya yang dibutuhkan di sini. Dengan Gorilla Glass, dia bisa mendapatkan kaca yang kuat dengan ketebalan hanya 0,7 mm. Lagi-lagi penghematan berat. Dengan kaca ini dia bisa menghemat sekitar 300-400 gram dibanding kaca biasa. Artinya kalau Anda naik mobil ini, tapi sebelumnya Anda makan burger yang 500 gram, artinya Anda mengacaukan kerja engineer yang merancang kaca ini. Namun filosofinya adalah sedikit demi sedikit, di setiap bagian itu sedikit demi sedikit, maka itu akan menjadi salah satu hal yang cukup berpengaruh bagi berat mobil ini. BMW i8 tersedia dalam 6 warna yang bisa Anda pilih.
Dan ini adalah yang silver. Kalau Anda bertanya biru ini artinya apa? Biru ini akan ada di semua warna yang Anda pilih karena ini merepresentasikan biru atau ramah lingkungan. Tapi ada satu hal yang harus menjadi concern Anda kalau Anda mau membeli i8 adalah mobil ini tidak begitu gampang akses masuk dan keluarnya. Oke, ini pintunya memang keren sekali dan Anda bayangkan ketika Anda parkir dengan mobil ini dan pintu seperti ini membuka ke atas, pasti orang akan melihat ke arah Anda. Dan kalau Anda masuk seperti ini, Anda tidak bisa. Untuk masuk, Anda harus duduk, kemudian geser bokong Anda ke belakang, aduh, duduk dikit, kemudian baru masukkan kaki. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda turun di sebuah mall, semua orang melihat ke Anda karena Anda membawa i8, Anda juga turun harus itu Anda harus berlatih dulu supaya Anda tidak terpleset pada saat masuk atau keluar mobil karena semua mata akan memandang Anda kalau Anda memakai mobil ini. Ini adalah tempat pengisian bahan bakarnya, tapi uniknya dia sebenarnya bisa langsung dipencet, tapi kita harus memencet dulu tombol yang ada di depan power window itu untuk mengurangi tekanan. Jadi pressure dari gas dari bahan bakar ini dirilis dulu karena mobil ini hybrid, banyak listrik bertekanan tinggi sehingga jangan sampai terkena percikan listrik. Dirilis dulu tekanannya baru kita tekan pembukanya. Dia optimal di oktan 98 tapi dia bisa melaju dengan oktan 95. Jadi tidak ada masalah, apalagi sekarang Pertamina sudah memiliki bahan bakar dengan oktan 98. Sekarang kita masuk. Dan kalau Anda bisa lihat, inilah adalah bahan karbon yang kelihatan masih raw. Ini bahan yang sangat kuat dan sangat enteng. Oke, ini adalah kuncinya, Smart Keyless, dan ini dibandingkan kunci BMW yang lain, ini jauh lebih enteng. Bahkan sampai engineer-nya pun merancang kursi, ulang-ulang ya. Oke, ini adalah kuncinya, Smart Keyless Entry, dan dibandingkan kunci BMW lain, ini sangat enteng. Luar biasa bagaimana engineer mobil ini, bahkan sampai kuncinya pun dibuat enteng. BMW di model yang biasanya saja itu posisi mengemudi sudah sangat ergonomis, jadi Anda bisa bayangkan bagaimana di i8 ini Anda benar-benar kaki selonjor ke depan, kemudian santai menyetirnya dan setir ini benar-benar bisa digenggam dengan sangat nikmat. Dia ada tilt steering dan teleskopik, cuman untuk mobil seharga ini memang mestinya sudah elektrik tapi ini belum. Tapi dia pengaturannya sangat luas sehingga Anda benar-benar bisa menyetir dengan sangat santai. Kemudian dia ada beberapa mode berkendara dari mulai Eco Pro, kemudian Comfort, dia juga ada Sport, dan dia ada satu lagi yaitu eDrive. Dengan eDrive artinya Anda bisa mengemudikan mobil ini tanpa tenaga mesin sama sekali, hanya dengan baterai yang tadi sudah saya bilang bisa mencapai 37 km range-nya, dan top speed masih bisa 120 km per jam hanya dengan baterai. Kemudian layar di depan itu udah full LED dengan resolusi yang luar biasa tinggi. Kemudian di sini juga ada display dari iDrive-nya yang juga mirip dengan BMW yang lain tapi dengan tampilan yang lebih modern dan lebih high resolution. Biasanya namanya mobil sport itu visibilitas sangat terbatas, tapi ini adalah salah satu mobil sport yang kami rasa visibilitasnya sangat baik ke depan, ke samping, bahkan ke belakang. Oke, dia tidak sebesar mobil normal, tapi dibandingkan mobil sport lain dia masih sangat memadai untuk melihat ke belakang, dan itu pun masih dibantu lagi oleh kamera 360. Jadi kalau kita pencet kamera 360, dia bisa memperlihatkan mobil seolah-olah dari atas. Berada di dalam kabin mobil ini, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu feels like home. Anda merasa langsung akrab dengan semua ini. Apalagi kalau misalnya Anda sebelumnya pernah memiliki BMW, maka Anda akan langsung terbiasa dengan semua panel-panel yang ada di sini. Satu yang tidak ada di BMW lain di Indonesia adalah tombol ini di bawah hazard.
ini adalah tombol untuk front end collision warning, kemudian warning and brake intervention prior to front end collision. Jadi ketika ini diaktifkan, dia adalah bagian dari sistem intelligent safety dari BMW. Ketika mobil di depan itu hendak kita tabrak, dia memprediksi kecepatan kita mau menabrak, maka dia akan memberi peringatan. Kalau kita masih bandel juga, dia akan intervensi ke pengereman supaya efek dari tabrakan itu tidak terlalu keras, atau bahkan mungkin menghindari tabrakan itu sama sekali. Kemudian dia juga ada pedestrian alert. Jadi ketika ada orang yang mau menyeberang tiba-tiba, Anda belum lihat, sistem ini juga bisa langsung memperingatkan bahwa ada penyeberang jalan, dan kalau Anda tidak mengerem, dia juga akan mengintervensi dari sistem pengeremannya. Jadi mobil ini bukan semata-mata hanya bisa mengebut, tapi dia juga sangat ramah lingkungan dan sistem keamanannya luar biasa, pasif dan aktif. Sedangkan untuk pasif sendiri dia ada airbag di depan, ada 2, kemudian di tirai, kemudian ada di bangku, dan ada di belakang. Total ada 8 airbag di mobil ini. Apalagi dengan struktur bodi carbon fiber yang sangat kuat, maka berada di dalam kabin i8 ini adalah salah satu tempat yang paling aman. Jadi secara total ada 4 mode berkendara seperti yang tadi saya sudah katakan, dari mulai e-drive, Eco Pro, Comfort sampai Sport. Kalau kita di mode Eco Pro atau Comfort, maka pada saat berhenti mesin itu tidak menyala. Hanya motor listrik yang menjalankan mobil ini sampai 60 km per jam, baru setelah itu motor menyala dan bekerja secara sinergi dengan motor listriknya. Sedangkan pada saat kita di Sport, dia sudah langsung dari awal mesin menyala. Dan yang menarik pada saat Eco Pro dan Comfort itu kan artinya hanya listrik yang menjalankan mobil ini pada saat berjalan, dan itu artinya mobil ini menjadi front wheel drive. Kemudian baru setelah mesin menyala, mobil ini menjadi all wheel drive. Oke, jadi bagaimana kesimpulan kami akan kita di Gias, jadi banyak ketemu teman lama. Ini adalah teman kerja saya, namanya Manut. Dia di autorider.com, dan dia lagi di Gias ini untuk melihat motor-motor apa saja yang ada di Gias. Jadi kalau Anda pecinta roda 2 mau lihat motor-motor apa saja yang ada di Gias, pastikan subscribe ke channel Autorider. Oke, sekarang kita kembali ke mobilnya. Sebetulnya memadukan konsep sport dan konsep ramah lingkungan menjadi satu mobil itu adalah hal yang cukup riskan. Karena konsumen di harga segini, dia biasanya tidak begitu peduli tentang konsumsi bahan bakar. Yang dipedulikan adalah tampilan dan performanya. Tapi justru itulah yang benar-benar bisa dilakukan oleh BMW. Anda cukup melihat tampilannya dan Anda melihat figur performanya, itu sudah cukup untuk membuat Anda jatuh cinta ke mobil ini. Bahwa mobil ini memiliki teknologi plug-in hybrid yang canggih, kemudian konsumsi bahan bakar yang luar biasa, itu bisa dianggap sebagai bonus. Jadi begitulah kesimpulan kami mengenai BMW i8 ini. Memang kami belum melakukan tes jalan, tapi begitu mobil ini sudah memiliki plat nomor B, kami akan membawanya ke jalan dan melakukan tes yang lengkap ke mobil ini. Untuk itu, Anda subscribe ke channel kami Auto Driver untuk info-info tentang mobil terkini. Kemudian kalau Anda menyukai video ini, klik like dan komen di bawah. Kemudian main juga ke website kami www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video kami selanjutnya.